Aduh, kok pegel-pegel ya? Aduh. Kenapa ini? Kenapa ini Mbak Uti? Lehernya kencang ya? Itu leher apa MotoGP? Kenceng Aduh banget. dokter, ini nih badan aku tuh pegel-pegel. Oh iya, karena kan kebanyakan duduk terus depan laptop begini ya pasti pegel lah. Iya sih, ngilu-ngilu, pegel. Gini, kalau kita udah kebanyakan duduk di depan laptop, itu mesti sering-sering stretching. Stretching, gimana tuh caranya dok? Contoh nih, kalau ngerasa pundak pegel ya kan, yang simpel-simpel aja nih. Nunduk begini nih, dorong ke bawah. Nanti gantian begini, biar lebih asik nih tangan yang sebelahnya megang kursi. Megang kursi. Jadi Terus? biar lebih ketarik, terus juga sebelahnya jangan lupa. Gimana? Ya diganti begini Oh, nih. gini. Ya gitu, lebih ketarik lagi supaya kerasa tuh di situ keregangnya gitu. Oh, udah. Sering-sering begitu, jangan manteng mulu. Modus, kalau ngasih gerakan segala. Nah, iya kan kasihan mau diajarin stretching biar nggak kenceng ototnya. Waktu zaman si Boyan nggak dikasih gerakan begini, koprol. Pas kopro ada ini nggak yang main gendang? Itu mah topeng monyet. Oh salah ya. Ya ini mau Kenapa sih ngasih Mas tahu. Bruno nih ganggu Iya. aja? Dokter Jika juga pasti ada modusnya tuh ya. Enggak, ini murni loh. Aku ini murni loh ngebantuin lo biar nggak pegel-pegel begini loh. Minyak goreng. Suuzon aja sih. Tahu. Aduh, Pagi. pagi. Beda banget ya. Ingat banget kemarin, kakak kayaknya nih ya, kok rasanya punggung belakang sakit. Apain ya kak gerakannya? Malah ngirimnya pantun. Pantun Apa apa sih? tuh? Ikan hiu anting. Cakep. Kalau kelamaan duduk jangan lupa stretching. Boro-boro diajarin stretching. Ya, belum sempet aja, Kak. Beda banget ya. Aduh, Emang nggak umur gitu. itu menentukan kayak. Jangan gitu dong, jangan main Oh. umur dong, nggak enak. Jadi, terus dokternya kenapa di sini semua? Dokter datang gimana nanti? Dokternya ntar hari ini yang mau datang dokter semedi. Ortopedi. Jangan mentang-mentang sama-sama pedi, ntar jadi pedi Nuril loh. Jangan. Pedi Nuril tuh. Udah. Pokoknya balik lagi, jangan cepetan dong. Nanti kan sampai kayak kemarin. Sebentar Kak, kita balik ke perempatan yuk, jadi lampu merah. Ya ampun. Ini merah. Sini. Oke, yuk Ini Kak, Kak sapa punya dulu Kak, kamu seperti Kak. biasa. Punya kamu Kak. Ya. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu Asik. Dan hari ini kita bakal ngomongin soal tadi Kak yang suka sakit-sakit, terutama ngomongin sakit Oh, pinggang. kirain kita mau ngomongin bagaimana pilih kasih tadi. Aduh, kok masih diungkit-ungkit. Aduh, cewek banget deh. Emang cewek ya. Kita mau ngomongin apa sih sakit di low back pain Low ya? back pain, kalau bahasa Inggrisnya low back pain, kalau bahasa Indonesianya itu sakit pinggang. Punggung bawah. Punggung bawah juga boleh. Faktor penyebab nyeri tulang belakang dan olahraga yang aman buat tulang belakang. Iya bener banget, karena kan tadi ya banyak orang sekarang apalagi di zaman-zaman pandemi kayak gini, WFH kayak Duduk gini mulu. kan. Duduk mulu, di depan laptop, akhirnya apa nggak terasa tuh punggung udah merengkel istilahnya. Merengkel bahasanya. Serika jadi gitu ya. Makanya gimana kita akan nanya nih sama. Jadi pemirsa hari ini tuh kita bahagia banget ada 3 macam spesialis dari ke dunia kedokteran Yes. yang kita kumpulin jadi satu ngomongin mengenai nyeri punggung belakang. Ya. Dika dong ya, emang dia jagoannya olahraga kan. Satu lagi nanti ada dokter apa? Namanya dokter, bukan semedi ya, tapi bukan. ortopedi. Namanya dokter Margareta Sylvia Yolanda, spesialis ortopedi. Ada lagi satu lagi. Satu lagi. Kak. Mariatul Kiptiah, SPKFR, dokter spesialis rehab medis. Jadi kalau kita biasanya tuh fisioterapi Ya. yang ngasih cerita-ceritaannya tuh biasanya tuh dokter KFR-nya nih. Iya, benar Pokoknya banget. kalau udah sakit di punggung bawah nih di belakang gitu ceritanya ya, pas nih 3 orang ini nih yang bertanggung jawab supaya kita bisa sehat lagi. Bener banget, jangan lupa juga kita ini bisa ngobrol di Instagram ya Kak ya. Iya, Bisa Instagram nanya terbuka. lewat Instagram di @halodoktertvri gitu. Ya. Tulis dulu pertanyaannya, apalagi kalau sekarang pernah ada yang ngomong gini, kalau HNP itu masuk nggak? Nah, gerakannya gimana? Nah, Betul nanti kita banget. tanyakan semua satu persatu, Ya. kita bahas. Jadi sekarang siap-siap dulu buat pertanyaannya. Kita Ya. jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana ya. Iya tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke, kembali
kembali lagi di Halo Dokter. Biasanya Dika yang ngomong gitu Iya, ya. udah mau ngomong nih ketahan jadinya gitu kan. Iya, gimana, Karena gimana? sehat itu Asik. asik. Dan kita dia udah ngomongin soal sakit pinggang. Makanya kenapa nih udah mulai ada tanda-tanda nih. Kayaknya nggak lama lagi akan datang ya dokter yang satu SPOT atau ortopedi, yang satu lagi dokter SPKFR atau rehab medik. Nah, rehab medik, terusnya dokter ortopedi, plus dokter olahraga. Kita Jadi- cuma ngomongin mengenai nyeri pinggang sama nyeri tulang belakang, Iya. nyeri punggung bawah, Iya. low back pain. Semua kita bahas ya pemirsa ya, sampai kita beda-bedain sebetulnya apa aja sih penyebabnya gitu ya. Jadi Kak, hari ini saya sebagai co-host atau sebagai narasumber jadi. Oh, begitu amat sih hitung-hitungan. Enggak loh, kita ngobrol-ngobrol asik aja nanti pastinya. Supaya ya. bisa nambahin, karena di sini kita Ya. ngomonginnya mengenai gimana gitu ya, faktor penyebabnya, terusnya cara mengatasinya, plus olahraga yang aman. Bener banget, karena gini Kak, sering banget orang tuh ya kalau yang namanya kena sakit pinggang atau sakit lutut segala macam Berhenti itu olahraga. berhenti dan bahkan nggak ngapa-ngapain sama sekali. Habis gimana, sakit kan? Tapi ada caranya, karena kalau misalnya keasikan mager nih, keasikan rebahan, kemudian juga jadi nggak ngapa-ngapain, itu yang ada tambah parah biasanya sakitnya. Bener sih, tambah parah tuh biasanya nih. Ini buat yang di rumah nih yang udah kirim-kirim tuh ya IG ya. Iya, Siap-siap bener jawabannya banget. ya. Saya di @halodokter_tvri. Tuh dokter Yolandanya udah kelihatan. Nah, tuh di ujung jalan sudah kelihatan sepertinya. Ya terang aja lama, dia pakai acara Sekalian konsul. Konsul, Kapakan pantesan. aja Di, olahraga kali ya. dengerin Dia aja. dibilang sakit. Oh, Uti dengerin aja, silakan dong. maaf Iya. dok. Pantesan aja ditungguin gak datang-datang. Terima kasih. Belum juga duduk gitu loh, langsung Abisnya tadi dikonsulin. sakit dok, abis di stretching sama dokter. Ya udah nggak apa-apa, Dokter Silvi, abis ini langsung aja bonnya ya, kasih bon. Udah kayak di warteg kasih bon. Konsultasi Kita gratis lanjut kerja ya. lagi ya dok ya. Ya. Permisi. Jadi dokter namanya Dokter Margareta Sylvia Yolanda. Iya, Kita manggilnya Dokter Sylvie tapi. Sylvia dong. Dokter Jadi Sylvie. ngetopnya Dokter Sylvia. Iya. Oke, Kok gimana? ungil ya? Ungil ya gitu ya. Ortopedi tapi Biasanya umum ya. kalau ortopedi keker gitu kan. Ini small package jadinya Yes. nih, kecil. Itu zaman dulu sih ya, karena barangkali ya zaman dulu mah belum ada alat-alat lah. Sekarang mah yang mungil-mungil begini tapi kerjaannya tetap Betul. oke. Karena banyak banget dok sekarang tuh perkembangan di ortopedi yang bikin kita yang mungil-mungil pun bisa ikut. Oke, Dokter Silvi. Ya. Dokter sebagai dokter ortopedi sering nggak dapat pasien-pasien dengan keluhan nyeri pinggang atau nyeri punggung gitu? Sering banyak di praktek? Di zaman pandemi ini kan orang banyak ya. Betul. Makanya makin naik banget kasus yang pasien-pasien dengan low back pain. Pasti Low datang. back pain. Iya, Sebenarnya apa sih nyeri dia nyeri punggung belakang gitu? Gimana sih bahasa Indonesianya tuh yang benar? Jadi nyeri punggung bawah dok memang. Nyeri punggung bawah. Iya. Biasanya tuh orang tapi datang ke dokter itu kan nggak ngerti kan low back pain ya. Iya. Dia ngomongnya apa? Nyeri pinggang atau gimana? Dia bilangnya nyeri punggung bawah atau ya daerah tulang belakang. Cuman kadang-kadang kan tergantung dok. Dia bisa tahu, oh ini nyeri spesifik di sini dok. Tapi kadang-kadang dia ngerasa pindah-pindah gitu. Jadi memang keluhannya bervariasi. Oke. Dok, ada materi kan dok ya, pengen tahu dong. Maksudnya gini, sebetulnya sih yang pokoknya semua yang rasa sakit di punggung bawah itu apa aja penyebabnya Iya. gitu. Oke, Yang Dok. larinya bisa sakit ke arah sana. Silakan dok. Silakan dok, langsung Saya dok. mulai ya Boleh, dok ya? boleh, Dok. Izin ya. Oke. Jadi pada hari ini saya akan membahas mengenai nyeri punggung bawah serta tips dan trik penanganannya di era pandemi ini, tapi yang terkait dengan bidang saya ya. Iya. Jadi di bidang bedah tulang atau ortopedi. Sebenarnya apa sih nyeri punggung bawah itu? Jadi itu semua sensasi nyeri di daerah punggung bawah yang letaknya di bawah tulang rusuk gitu, atau kalau orang bilangnya di daerah pinggang. Pokoknya dari pinggang ke bawah udah Pinggang ke bagian bawah. sini aja. Iya, pokoknya, di bawah ya. tulang rusuk, di bagian pinggang ke bawah. Tapi sampai ke gitu. kaki, ke paha nggak dok, ke belakang paha? Nah itu nanti akan saya bahas lebih lanjut dok. Oh, Ada ini, dia. Kalau yang ini definisinya masuk ke situ Ini nggak? definisi luas. Luasnya dulu. Oh, Definisi luas. secara general Baik. dulu gitu. Nah memang ini pengalaman yang cukup banyak atau cukup universal. Banyak sekali pasien-pasien datang ke kita. Bahkan mungkin sekitar 70% pasien bisa datang dengan keluhan seperti ini. Iya. Gitu. Dan memang bisa membaik dengan sendirinya, tapi tergantung pada penyebabnya. Betul. Gitu. Kemudian untuk pengobatan juga tergantung juga ya pada penyebabnya gitu dok. Membaik dengan sendirinya langsung nggak jadi ke dokter. Iya dong Iya, pasti. kadang-kadang kayak Oke gitu ya, dok. oke Tapi ya. padahal sebenarnya ada Iya. lanjutannya gitu. Nah kenapa sih saya bahas ini pada hari ini gitu? Kenapa nyeri punggung bawah ini menjadi permasalahan di kita? Karena mempengaruhi produktivitas juga. Pasien jadi nggak happy karena nyeri terus-menerus gitu. betul. Karena memang dia tinggi tingkat morbiditasnya di sini. Kenapa? Karena punggung bawah itu nggak ada yang megang. Kalau daerah atas dipegang sama tulang rusuk, daerah punggung bawah daerah paling mobile. Iya.
Ya kan, makanya kenapa dia tuh paling banget sering terjadi nyeri di situ karena mobilitasnya tinggi. Gampang banget ketarik lah, apalah ceritanya benar, Dok. gitu ya, baik. Terus memang yang kedua adalah di daerah leher gitu. Jadi selain daerah punggung bawah, yang paling sering orang banyak keluhkan itu di daerah leher juga. Pokoknya yang nggak ada rusuknya aja ya. gitu Betul, ya. Dok. Karena kalau yang leher lain cerita ya, ntar yang nunduk Nah, terus benar, gitu ya. postural biasanya, Dok. Baik. Jadi kalau nyeri punggung bawah sendiri ini itu di daerah maju atau daerah yang sedang berkembang, negara berkembang, Dok. Itu bisa terjadi 15 sampai 45%. Itu cukup tinggi ya, Dok ya. Kemudian terjadi pada usia 35 sampai 55 tahun, usia produktif memang. Iya. Kemudian untuk nyeri Saya aja termasuk tuh, Dok, di situ, Dok. Saya termasuk yang Dokter pernah. Kalau Dika? Belum. Sombong. Ya udah. Berarti posturnya bagus soalnya, Dok. Aduh jangan jadi enak ini. Terus memang serangannya itu bisa kronik, bisa akut. Akutnya tuh sekitar 5% kejadiannya. Kemudian bahkan bisa mencapai tingkat operasinya cukup tinggi. Tapi kalau misalnya memang kita tidak melakukan deteksi secara dini, penanganan secara dini. Tidak diterapi dengan benar. Iya, Dok. Baik. Nah, ini prevalensinya juga di negara maju bisa 70-80%, yaitu pekerjaan yang variasi. Gitu. Rata-rata sih dipengaruhi pekerjaan. Gitu. Kemudian bisa sembuh juga 6-12 minggu. Nah, itu tergantung Pekerjaan penyebab yang lagi. meminta kita supaya duduk terus itu ya, apakah kemudian dia menyumbang lebih banyak? Bisa, Dok, seperti itu. Tapi gini, kalau misalnya tergantung postur kita duduk. Jadi nanti tuh ada tuh di slide saya lagi nih. Postur yang benar postur seperti yang apa? benar. Langsung saya jaga-jaga. Ya Iya, udah saya kadang jaga. orang suka mirip Langsung kadang memperbaiki miring-miring postur gitu. semua ya. Kadang sambil rebahan juga gitu Iya, ya. dan 1-2% memang perlu tindakan evaluasi untuk pembedahan. Baik. Berarti sebenarnya nggak terlalu banyak ya, Dok ya? Untuk presentasi Tidak harus bedah terlalu itu nggak banyak ya? Kalau Banyak tuh langsung itu jawaban Pakai tulisannya. U lagi kan? udah banyak tapi rata-rata, Dok, memang postural yang buruk ini adalah penyebab utama nih. Postural yang buruk seperti ini gitu, yang gambar yang saya contohkan ini. Ini kalau kayak saya nih misalkan numpuin kaki gini, Ya, Dok. buruk. Kalau numpuk kaki seperti ini dengan dokter merubah posisi tulang belakang, iya, saya bilang. Makanya kadang-kadang ada yang laki-laki nih kalau sering naruh dompet di belakang, sering terjadi Keganjel gitu ya. Iya, Kecuali benar. Kalau tipis Nah itu dompetnya baru mengaruh ya. Kalau Tergantung dompetnya ketebalan. nggak apa-apa kali. Iya, oke, Dok, tetap makanya. ya. Jadi memang kalau misalnya postural ini itu sangat, tapi tidak semua ini dipengaruhi oleh bentuk postural ya, karena postural ini pun bisa kita dapat yang kayak bawaan lahir gitu. baik. Jadi karena ada gangguan struktural juga di situ gitu. Penyebabnya yaitu bisa karena gangguan di otot, tulang ataupun saraf. Ini beda-beda semua nanti. Oke, kalau itu begini, Dok. Ya, Dok. Mana yang paling bahaya? Yang otot, tulang atau saraf? Tulang dan saraf ini yang cukup berbahaya sih sebenarnya. Oh, kalau yang menurut otot saya. ya sedang-sedang Otot aja lah masih- gitu. Tapi kan tetap aja mengganggu pasti. Betul. Dok. Oke. Nah ini kalau misalnya yang terpengaruh adalah otot gitu, Dok ya. Kita bisa taunya dari mana nih, dari otot atau bukan. Nyerinya biasanya dia terlokalisir, jelas otot mana yang kena. Terus memang Kita bisa nunjukin gitu maksudnya. Oh, dan baik. biasanya ada riwayat cedera otot sebelumnya. Entah itu overstretching, posisi salah, posisi gerakan tiba-tiba. Kalau orang bilang seringnya ketarik, Kak. Jadi kalau lagi apa, ketarik, Dok. Jadi gini, Gitu. saya tuh mewakili ibu-ibu yang anaknya banyak gitu ya. Biasanya kan kalau ngangkat anak ya lupa. Kan kalau gendong anak tuh posisinya gini Langsung. nyeklek aja gini ya. Benar. Terus kalau ngangkat dari bawah juga lupa biasanya. Padahal Dok. anaknya udah kuliah gitu. Enggak. Pantesan ya langsung Iya, kena, Dok. ototnya. Makanya Ini itu tuh sebetulnya itu salah satu yang salah permasalahannya. satu pemicu. Dan memang larinya ke arah otot. Enggak semuanya otot tuh. Kalau misalnya memang sudah ada sebelumnya kelemahan ligamen, terutama kan kalau perempuan nih, kita punya estrogen tinggi. Oh, baik. Lentur kita nih gitu. Memang kelebihannya ya kulit kita bagus. Cuman tapi- ligamen kita lentur kalau kita nggak latih. Alhasil lebih gampang cedera ligamen. Baiklah. Gitu. Jadi ini buat ibu-ibu, mamah-mamah muda ya, walaupun anak kan kalau udah ngek bunyi kan, ibunya Iya. udah langsung panik, langsung diangkat gitu. Betul, Cara Dok. ngegendongnya salah aja, Itu nah bisa udah jadi mempengaruhi. nih permasalahan. Benar, bisa Oke, jadi baik, pemicu. Dok. Ya, kemudian rasa nyerinya nih tumpul, cuman kayak kemeng-kemeng aja, cekot-cekot kayak pegel gitu, Dok. Kemeng-kemeng gitu. gitu ya. Mm-mm. Nah, ya.
Dia bisa membaik dengan pemijatan, tapi bukan pemijatan yang keras ya dok ya. Ini Bukan pemijatan diurut nih ya, bukan, dipijat biasa. dipijat biasa. Dan bisa menjadi sesuatu yang akut ya, itu misalnya tadi pasca trauma dia. Ketarik tadi ya, salah gerak biasanya ketarik, seringnya tuh salah ya. Jadi gerak, langsung salah rasanya posisi. tuh langsung gitu ya. Iya, Tiba-tiba ngerasanya. bangun Oke. tidur posisi yang salah itu Betul. sangat mempengaruhi. Padahal semalam nggak apa-apa loh gitu Iya. ya. Oke, masih penasaran kan pemirsa ya? Yes. Sebetulnya nih jujur aja nih ya, dok boleh duduk dok ya. Oke, Kita udah Dok. mau jeda dulu. Jadi Ya. ceritanya nih pertanyaan lewat IG tuh udah banyak banget. Apalagi pertanyaan mengenai nyeri pinggang bawah ini. Yes. Jadi mudah-mudahan nanti pertanyaan yang nanti tuh bisa mewakili pertanyaan Anda semua ya pemirsa. Karena kita nggak terima telepon nih hari ini. Iya, ya. tapi masih bisa lewat Instagram ya kak ya, Iya. di @halodoktertvri. Dan sepertinya kita mesti jeda dulu kak ya, kita mesti jeda dulu dan kita akan kembali lagi di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Asik. Oke, kita kembali lagi di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Masih ngomongin mengenai nyeri punggung belakang bawah. Bawah. Langsung gitu ya. Makanya Iya, Dok. semua dari tulang rusuk, batas tulang rusuk ya ke Betul. bawah tuh kita masukin ke dalam permasalahan ini, low back Iya. pain ini. Yes. Oke, apa yang akan ditambahkan lagi dok? Ada lagi dok Sambil mungkin? sebelum nanti IG kita bacakan satu Ada persatu. beberapa Silakan, lagi ya, silakan, Dok. saya kasih Lanjutkan, info ya. ya. Ini Jadi baru kita yang bisa- otot kan ya? Baru yang Iya, otot nih dok. benar. Jadi kita bisa bedain nanti yang tulang gimana, yang saraf gimana ya. Dan ini paling banyak yang otot ya. Betul. Nah ini kalau yang gangguan tulang nih dok. Jadi bisa karena pengapuran, bisa karena memang secara strukturalnya dia salah ketika lahir. Misalnya dia punya tulang bengkok atau skoliosis. Skoliosis ya. Dia punya postural kifotik atau nunduk. Agak bongkok ya. gitu. Terus misalnya dia hiperlordotik, jadi kayak songgeng kita Oh, bilangnya. ngedenge dong. Iya. Songgeng ngedenge. Dia bisa terpengaruh sama ini semua. Atau juga kalau misalnya memang dia punya pengeroposan tulang. Baik. Nah itu juga akan menyebabkan keluhan seperti ini gitu. Nah ini kalau tadi ya misalnya salah posisi, salah gerakan atau olahraga yang terlalu berat. Ini faktor resiko buat ya, ruptur betul, ligamen. betul nih. banget. Nah nanti dokter Dika bantu jelasin. Ya ini penyebabnya ngangkat berat. Benda berat, gerakan yang mendadak atau bisa juga karena jatuh atau kecelakaan. Nah, ini Kadang-kadang bisa kalau terjadi. orang udah tua itu dia cuma bergerak misalnya nengok ke kiri ada yang manggil aja Iya. tapi dalam keadaan cepat itu bisa. Bisa dong, karena ya itu kan yang namanya degeneratif Iya. atau ada perubahan gitu ya, pasti akan sangat mempengaruhi kekuatan ligamen ini sendiri. Benar, bahasa Inggrisnya kecengklak kak. Coba. Oh, kecengklaknya itu dia. Gitu. Nah ini yang kalau misalnya kita lihat bedanya dengan nyeri tulang belakang atau nyeri punggung bawah yang disebabkan karena saraf dok. Biasanya dia nyerinya tuh menjalar sampai ke daerah tungkai. Terus rasanya tajam, ada kayak kebas, kesetrum, kayak rasa panas terbakar, ada kayak rasa disilet. Nah itu biasanya karena saraf nih dok. Bisa kita bedain sama yang tadi kan ya dok ya. Jadi jadinya. kalau yang tadi si ligamen itu dia nggak menjalar. Kalau ligamen enggak, dia localize. Lokal. Oh, lokal aja ya. Localize. Cuman kalau udah kena saraf nih, karena ya bisa jadi kan gangguan sebelumnya Iya. akhirnya menyebabkan menekan ke saraf tulang belakang, kita bilangnya saraf kejepit lah ini Baik. gitu. Nah ini ciri-cirinya dok. Kemudian dia tidak akan membaik dengan pemijatan. Mau diurut kayak apa juga ya udah Nggak rasanya bisa. akan tetap sama. Terus bisa akut, bisa kronis, tergantung kapan datang pasien ke kita. Gitu dok. Bisa nggak yang kan udah macam-macam ya dok ya, Iya, Dok. udah yang otot, udah yang tulang, udah yang saraf. Yap. Ini semua bisa enakan sendiri, baik sendiri nggak semuanya? Kalau misalnya memang karena otot, ada Kalau untuk otot iya, kemungkinan kalau baik yang kayak sendiri. saraf gini? Saraf tergantung pada penjepitannya berapa banyak kita Oh, lihat. baik. Kan ada gradingnya dok. Gitu. Nah kalau udah grade-grade tinggi, Nggak mungkin lah nggak dia mungkin. sembuh Apalagi sendiri. sudah gangguan neurologis kayak, dok kaki saya kok jadi lemah, kok saya baal, Iya. kok saya jadi jalan dikit aja udah lelah. Nah itu berarti jepitannya mungkin sudah cukup berat. Oh gitu. baik. Nah ini penyebabnya kita bahas satu-satu nih dok ya. Pekerjaan nih. Baik. Mau yang duduknya banyak, mau yang suka ngangkat berat-berat, semuanya bisa. Pekerjaan ini termasuk pekerjaan pelajar nih yang sekarang lagi Duduk WFH. terus ya, Dok, ya? Iya. Kasihan Kadang-kadang juga ya. posisi duduknya salah, atau ya duduknya terlalu lama, dia lupa stretching kayak yang tadi dokter Dika bilang Iya. gitu. Nah Nah, ini ini sekarang nih dok, posisinya kita ya. lihat nih beberapa posisi yang
bisa menyebabkan atau jadi faktor pemicu nih untuk low back Tapi pain. kadang kita kan nggak sadar ya dok ya. Iya. Bener, heeh. Apalagi sekarang kan di era pandemi ini kan sering kali kita dari pagi sampai malam tuh ya nggak Iya. berhenti depan Terus laptop aja gitu. ya pulang balik ketemu temen, ya di Zoom juga, di Iya, mana ya benar. Zoom juga. Benar banget. begitu. Makanya tapi stretching tuh memang penting sih. Saya setuju Ada gitu. hitungannya nggak tuh? Ntar jawab juga, boleh jawab juga, boleh Siap. jawab juga. Maksudnya gini, kita duduk berapa lama, terus mesti stretching, atau barangkali mesti belok kiri, belok kanan, macam-macam lah gayanya gitu. Iya dok, biasanya kalau misalnya saya selalu menyarankan ke pasien, itu kalau misalnya memang harus dia duduk lama, itu 1 sampai 2 jam, dia harus tetap melakukan stretching kurang lebih 10 sampai 20 menit. Coba kita tanya, kalau dokter Iya. Ika bagaimana? Kalau dari yang bisa saya sampaikan bahkan lebih cepat lagi dok. Iya. Kalau kita lihat di literatur nih kak ya, itu di 30 menit bahkan disarankan Iya. kalau kita Tapi lagi. kan nggak mungkin kalau lagi ngomong, kan kamu juga kalau seminar di Zoom itu kan kamu bisa Itu. duduk 1 jam, 2 jam. Justru kita mestinya merubah budaya nih kak. Kalau bisa yang namanya acara yang long sitting itu mesti di break. Kira-kira kalau kita lihat di literatur itu di 30 sampai 60 menit Oh, biasanya. jadi 1 jam boleh nawar deh ya, Ya, boleh cincai sejam deh. Sejam. 1 jam tuh kita mesti bergerak lah, berdiri Ya, minimal. berdiri, gitu ya. berdiri, mau jalan ngambil minum segala macam. Oh, baik, baik, gitu. baik. Terus kemudian ini adalah postur duduk yang benar nih dok, ketika kita harus bekerja di depan komputer gitu. Jarak antara mata dengan komputer kita itu kurang lebih 60 cm. Dengan kita harus Kayaknya lihat siap banget ya, kayaknya ngomong tuh siap gitu nih. kayaknya ya. Memang 90 derajat dok, gitu. Memang 90 Memang derajat. dijaga si tulang Dan belakang. makanya pemilihan kursi juga pas dibutuhkan Harus banget Kak. ergonomis. Ergonomis ya. Ergonomis. Iya. Nah kalau yang kayak gini dua nih gambarnya sengaja dikasih lihat karena yang salah. Yang salah dok, yang sekarang Padahal banyak enak, nih. padahal Iya, enak gitu ya. Enak loh padahal kayak gini kan, tapi ternyata salah Beresnya gitu. pegel pasti itu. Beresnya pegel gitu. Baik, baik, dok. Ya Oke. kemudian juga perlu kita perhatikan dok, kalau duduk gini nih, kalau yang enak sebenarnya kita tuh kayak harus mengencangkan otot abdomen, core-nya harus dikencengin Yes. sebenarnya. Jangan lupa gitu. Kadang-kadang kan kita jalan begini ya dok ya gitu, iya. kayak males gitu Kayak posturalnya. lagi senam kan gitu ya. Benar. Kencang kan, ayo kencang gitu. Kayak kegel lah, dok, ya. Oh, iya, baik. Nah ini Nah. yang Oh kedua. ini Ini dia dia. ibu-ibu, dapat salam dari ibu-ibu nih. Iya. Yang kedua nih tas nih dok ya. Apalagi kan kita ya perempuan sukanya pakai tas ya sebelah. Belah. Dan berat sekali kadang diisi laptop. Kadang wah, batu banyak. bata masuk itu semua. Kalau kiri kiri semua, kalau kanan kanan terus gitu. Kalau Iya, kiri kiri terus. lupa iya. jadinya mindahin. Kalau yang selempang termasuk ya? selempang termasuk satu sisi dok Iya. gitu. Nah makanya kalau misalnya kita punya gangguan dengan sudah ada keluhan, lebih baik kita rubah nih sekarang jadinya. Atau bahkan ya cegah dong sebelum kejadian gitu. Hindari pemakaian tas yang di sebelah atau Jadi diselempangkan. mesti pakainya backpack. Backpack atau memang kalau misalnya memang backpacknya berat sekali, pakai tas roda dok. Besok Di lihat airport. Tika bawa begitu-begitu aja kemana? Kayak tereliminasi ya. Iya, tereliminasi. Atau barangkali ya kalau nggak bisa juga ya ambil tasnya yang nggak berat kali ya. Iya. Benar, Sedikit boleh. aja, kecil Boleh, aja. dok. Oke, Jadi baik. seperlunya aja gitu. Intinya kalau ada yang berat-berat akan jadi nggak berat kalau orang lain yang bawa Kak. Oh, lebih bagus betul. Iya, iya, iya. Gitu. Nah kemudian selain pekerjaan, tas olahraga yang berlebihan gitu. Nggak Kemudian dokter Dika sih. iya, nanti kalau misalnya ada dokter Dika enak nih dia ceritanya nih. Asik. Kemudian memang olahraga yang tidak teratur. Iya. Tiba-tiba pengen, saya pengen kurus nih. Olahraga seenaknya Gila-gilaan aja, lah pokoknya gila-gilaan. ngejar ya. Hiburan, yes. Tanpa instruktur gitu. Ya udahlah, kena lah. Nggak ada low back pain. pemanasan, nggak ada Benar. stretching dulu gitu kan ya. Betul. Agak pinteran dikit nih. Waduh, bergaulnya kemari soalnya. Gitu dok ya. Kemudian ya ini postur ya kan, postur yang salah sangat mempengaruhi sekali dengan keadaan tulang Tapi ini belakang sih emang nggak kita. enak juga sih dok kalau sebetulnya ya sih. Di gambar yang ini nggak enak ya dok ya kayaknya. ya, nggak Posisi enak yang banget. benar emang seperti ini. Iya. Terus kemudian ini memang yang postural yang sehari-hari juga yang salah atau memang sudah dimiliki. Dan ini saya ingin membandingkan bahwa tidak hanya terjadi pada orang dewasa, anak-anak pun bisa mengalami hal ini gitu ya, karena sekarang kan sekolah di rumah, bahkan Betul. sekolah di sekolah pun ya ada resiko seperti ini. Iya, betul banget ya. Ah. Oh, berat badan. Kembali lagi Jadi soal gini berat bapak-bapak, badan. tadi kalau ibu-ibu urusannya adalah gendong-gendong anak, bapak-bapak selain dompet yang ketebelan itu yang ngeganjel, ternyata ada satu lagi yang mengganjal, Iya. padding Jadi, sebelah depan gitu. Kalau ya. ibu-ibu itu gendong anak, ini gendong perut namanya. Iya dok, jadi yang cukup banyak mempengaruhi juga di bawah postural nih dok, berat badan. Berat badan ini mempengaruhi soalnya semua
tidak hanya pada tulang belakang, termasuk juga sendi-sendi besar. Oke. Sendi-sendi besar tuh apa aja dok? Maksudnya? Kayak lutut, pergelangan kaki, panggul. Karena nahan dengan Nahan. berat badan yang berlebih. Oh, Iya, oke. Dan ngomongin soal berat badan nih kak, ada lagi nih yang badannya cukup berat kayaknya. Oh Bruno langsung mau Datang nanya. ya. Hai dok, apa kabar Halo, dok? dokter Mariatul ya dok ya. Silakan, Silakan dokter Mariatul. Nah gini nih sebetulnya nih. Apa nih Bu Dokter? Bruno emang mau diundang tadi. Nah pas banget nih sini Bruno. Gimana Bu? Sini di depan Dilihat sini. gambar yang ini ya. Ayo, dok. Jadi kalau kayak Bruno gini ya dok ya yang sakit itu sebelah mana aja dok? Ini Bruno dok maksudnya? Bukan, ini kan Enggak. persis tuh. Maksudnya Mirip-mirip lah. Gini Bruno mesti dengerin, kalau begini terus, yang akan kemudian sakit tuh leher kena. Leher bisa kena, tapi kalau leher biasanya dok karena posisi saat kerja ya. Iya. Kalau seperti ini nih posturnya dok, biasanya sih back pain, Hmm. lutut, Sakit pinggang. lutut Gini, gimana nih? gitu. Ada yang sakit lutut nggak? Enggak. Enggak, ya wes Aman masih sih. aman. Iya, iya. Ya mudah-mudahan Udah lah. gitu. Oh jadi gibahin Bruno doang? Kata Bang Bruno, kayaknya nggak di briefing tadi. Iya ini Gini loh Bruno, ini tuh sambil ngingetin, bukan cuma buat Bruno, tapi Iya. buat semua orang di Indonesia Oh, gitu. yang barangkali perutnya memang agak lebih. Berarti kalau sekarang nggak sakit, alhamdulillah. Iya. Tapi Iya. kita punya resiko nih. Iya. Oh gitu. Cuman modelnya emang nggak ada ya. Iya. Iya, pas Iya. banget. Makasih. Makasih ya Bruno. Makasih ya Bang Bruno. Puas Bu, puas. Puas ya. Oh jadi pas banget nih kalau ada Bruno pas jadinya kalau misalnya sakit di pinggang nggak heran. Iya dok. Kenapa sih sebenarnya kan perutnya kan udah maksudnya kan ya udah nempel di situ sebetulnya. Kenapa sih dok sebetulnya? Karena ketika kita seperti itu dok, dengan belly seperti itu, otomatis merubah postur kan. Dan merubah juga Si dong. tulang belakang itu yang lakukannya harusnya gimana jadi berubah Ya, karena si perut yang berlebih. Benar. Kemudian kan kalau misalnya kita ngencengin perut nih dok, ya kan, otomatis kan tulang belakang kita nggak kerja sendirian. Tapi ketika orang punya belly besar, ngencengin susah. Iya, sama juga kayak ibu hamil juga kak. Makanya kenapa ibu hamil kan banyak yang suka low back pain kan? Benar, Karena Dok. pusat gravitasinya pindah ke depan. Jadinya Iya. akhirnya dia jadi melengkung lah gitu sih tulang Iya. belakangnya. Jadinya kita nggak, tapi kan kalau yang hamil kan 9 bulan selesai. Nah, kalau Iya, yang itu kalau dia. belum tentu 9 bulan. Bertahun-tahun nih. Dok silakan duduk lagi dok. Oke. Sebentar Yes. lagi kita akan bacain IG semua pertanyaan-pertanyaan, bukan cuman buat dokter yang berhubungan sama ortopedi aja nih. Langsung nanti kita ngomongin mengenai gerakan-gerakan Yes. terapinya seperti Betul apa. banget. Jadi jangan kemana-mana pemirsa. Yes, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Pemirsa kita masih membahas mengenai nyeri gitu ya di punggung bawah. Kemudian kita juga bahas lagi mengenai olahraganya apa sih yang aman. Iya. Tapi ternyata baru ngomong sedikit gitu aja tuh ya pemirsa, yang di IG mah yang nanya banyak banget. Kita nanti bacain satu persatu. Oke. Kita barengan sama dokter Sylvia, dokter spesialis ortopedia, sama Betul. dokter Ipti. Dokter Ipti ini adalah dokter rehabilitasi. Ingat aja rehabilitasi medik yang gampang. Kalau singkatannya SPKFR gitu ya. Ini agak baru ya. Mau nanyanya apa, Kang? Iya, jadi coba kita lihatin di Instagram udah ada lagi nih yang muncul dan nanyain. Mana coba kita lihat Instagramnya? Sebelum Instagram keluar, Oke, ini udah langsung nih kak. Dari @adityak55, Mas Aditya Kurniawan. Dok, dulu teman saya jatuh dari bangku sekolah, terus kena tulang belakangnya. Waduh, dibawa ke RS tapi nyawanya nggak selamat. Kok bisa begitu ya dok? Nah ini mungkin dokter Sylvie dok. Kira-kira ya mungkin memang dengan keterbatasan informasi tapi bisa diterka-terka gitu dok. Kenapa bisa begini dok? Gini dok, jadi kalau memang sudah ada trauma pada tulang belakang gitu, kan di belakang tulang belakang kita ada saraf gitu, yang dia juga mempersarafi paru-paru. Nah apabila memang terjadi trauma di atas levelnya torakal 4 ke atas, itu akan membahayakan sistem pernapasan. Karena jadinya si torakalnya itu atau rongga parunya jadi nggak bisa mengembang, dia justru akan menghambat pengembangan paru-paru. Iya, iya. Mungkin itulah yang akan mengakibatkan atau beresiko menjadi seperti ini kasus walaupun ini. jatuhnya duduk misalkan gitu dok. Dan juga dari bangku sekolah kan kebayangnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu kali ya. Tapi buat anak-anak mungkin Di bangku lumayan. sekolah tapi lantai 4. Iya nggak gitu dong. Nggak akan dibilang begitu ceritanya. Dok, kalau misalnya jatuhnya cuma duduk doang gitu misalkan. Ini dok, kalau misalnya jatuh hanya duduk, mungkin ada faktor resiko yang lain yang menurut saya, entah itu jadi cedera nggak tulang. sesederhana itulah cara Benar. berpikirnya. Cedera tulang belakang itu kan panjang ya. Iya, iya. Gitu. Kemudian bisa juga karena ya
dia harus perawatan lama, mungkin karena setelah jatuh itu dia terkena saraf tulang belakang yang menyebabkan dia kelumpuhan, seperti itu. Akhirnya dia harus bed rest lama di tempat tidur, terjadi infeksi di paru, jadi infeksi di mana-mana. Jadi bisa kemana-mana gitu ceritanya. Memang cukup kompleks ketika terjadi. Cuma kan ceritanya gampangnya gini, pokoknya jatuh dari bangku sekolah, meninggal gitu. Itu kan sederhana banget ya Pendek kan omongannya. kayaknya. Pendek banget ceritanya padahal panjang. Oke, ke dokter Iti. Boleh kita ke dokter Iti, Dok. Jadi memang tadi kan dokter Sylvie sudah banyak ngomongin soal postur segala. Memang kita tahu bahwa yang namanya postur kan juga bisa dilatih sebenarnya, Dok. Nah itu gimana sih, Dok, kita melatih postur seseorang supaya nggak gampang kena sakit pinggang sebenarnya? Iya, ya terutama pada waktu WFH sekarang kan memang postur yang tadi seperti sampaikan sama dokter Sylvie, terkadang kita lupa posisi kita sendiri yang ergonomis seperti apa. Dan dengan otot-otot yang memang sudah terbiasa santai dengan posisi seperti itu, otomatis dia akan makin menjadi lemah. Nah itu yang menyebabkan posturnya kita juga akan berubah. Gimana cara untuk melakukan koreksinya sendiri, yang pasti kita harus tahu posisi ergonomisnya itu seperti apa. Terkadang kalau saya di pasien, terutama yang masih mudah untuk diajarkan ya, itu kita rapatkan badan ke dinding. Kita coba dok, tenang aja. Ya oke, rapatkan. Oh, ke Misalnya dinding. ini dinding ya. Ceritanya Kemudian dinding ya. tempelkan yang area belikat, Ya. kemudian Anggap sakrum di nempel ya, sini, Dok. nempel, kemudian pinggang, sakrumnya sini, sama plantar, area tumit. Itu pepetkan semuanya ke dinding, tarikan ke situ, itu sudah menandakan postur kita, lengkungannya akan berada di posisi yang baik. Gitu. Tapi kan nggak akan nempel semua kan dok? Kan Enggak, masih ada yang ada tiga, lubang ya, ya, tetap oke. 3 titik. Karena kalau 3 titik itu merapat ke dinding, lengkungannya akan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, gitu. harusnya kita duduk dalam keadaan seperti itu atau Duduk berdiri pun yang juga seperti itu. Oke. Jadi ketika duduk, tadi yang disampaikan dokter Sylvie ada gambarnya ya, ketika duduk untuk hipnya harus fleksi, knee-nya juga 90, Ini kemudian supaya jelas dok, flex itu apa sih dok maksudnya dok? Menekuk gitu, Dok, menekuk. ya? Nah, ya. menekuk seperti ini, gitu. Menekuk 90 derajat, kemudian ini pun juga 90 derajat, Iya. dan sebisa mungkin pergelangan kakinya pun juga harus 90. Napak Jadi ya, Dok, jangan ya? menapak ke lantai, jangan sampai menggantung Gantung. atau menjinjit. Ya, udah jauh, salahnya banyak banget nih dok ya. Udah sepatunya ada haknya. Iya. Biasanya kalau lupa set begini. Ya, Terus kalau kadang udah kalau lagi ini. nafsu ngomong, maju dong dok ya. Iya nggak sih dok? Lama-lama posisi? koprol gitu. Pokoknya posisinya udah salah aja gitu ya. Nah, itu yang harus diingatkan kembali. Jadi tadi memang yang harus paling tepat ketika kita melakukan aktivitas diam atau dengan posisi statis, itu paling maksimal 30 sampai 60 menit. Di antara itu kita harus melakukan yaitu peregangan ototnya atau minimal Apa sih sendinya. stretchingnya modelnya kayak gimana sih dok supaya lebih gampang gitu mikirnya? Nggak boleh jawab. Dia udah pengen jawab dok, dia udah tahu dia udah pengen Dokter begini. Iti yang jawab. Sabar. Iya. Mungkin bisa ditampilkan Oh, saya boleh, ada boleh, beberapa boleh, dok, boleh, contoh dok, boleh, dok. gambarnya Ah, juga. Silakan, Dok, harus langsung Mesti di swab. dokter Oke, Iti swab. mau Swab. Ya, ini ya. Untuk terutama yang tadi sudah disampaikan ya, nyeri punggung bawah sendiri memang keluhan yang paling sering, dan itu biasanya akibat postur, biomekanik kita yang salah. Kemudian yang tadi disampaikan adanya titik gravitasi yang berubah, baik dia karena kehamilan ataupun obesitas, itu akan mempengaruhi, dan nyerinya ini sendiri yang pasti akan mengganggu kualitas kerja, kualitas hidup. Pasti nggak bisa ngapa-ngapain Ya, dok, ya, pasti kalau ya. di rehabilitasi kita bilangnya adalah gangguan fungsi. Jadi sebagai manusia kan kita punya fungsi individu, punya Iya. partisipasi, punya juga fungsi ke masyarakat. Nah itu yang akan mengganggu sekali. Nah era pandemi ini sendiri pun akan menjadikan sedentary life. Jadi kehidupan yang malah aktivitasnya makin berkurang atau hanya di dalam ruangan. Nah tadi itu pertanyaannya Dika, waktu sakit malah kemudian olahraga di stop semua stop karena kan emang sakit gitu. Iya. Padahal ketika lagi sakit pun tetap harus ada yang tetap dipelihara, Yes, karena betul. ketika kita berbaring lama, otot itu sendiri akan lama-lama metabolismenya akan mengecil, menurun. Kalau tidak digerakkan, ibaratnya mesin ya, kalau tidak digerakkan Iya. dia akan mati atau Macet. kalau ya aus lah Iya. dibilangnya. Minum dong, Dok, kalau Oh iya. olahraga. Mesinnya aus. Jadi itu salah satu faktor penyebabnya, mulai yang dari tadi ada kelebihan berat badan, akibatnya dia jadi cenderung malas bergerak, atau orang yang
jarang olahraga kan cenderung lebih sering ngantuk, Iya. kurang konsentrasi. Nah, itu Baik, akan berpengaruh sekali. Posisi yang salah, ada juga perubahan akibat usia. Mungkin kalau ini sudah terkait pengapuran ya, Dok, Iya. atau osteoporosis. Ya, itu Nah, lain cerita lah ya, Dok, nah, ya. itu udah Tapi kan yang seiring lain masih bisa umur. dikejar Nah, gitu. cedera ataupun bisa juga ada infeksi atau tumor di cedera tulang belakangnya. Itu juga akan menyebabkan. Dan yang paling kadang tidak disadari adalah stres emosional. Karena dengan emosional sendiri akan mengeluarkan hormon yang justru merusak dari metabolisme otot itu sendiri. Oh gitu, Gitu. Dok. Jadi tanpa sadar orang Saya makin bisa bilang stres. sama suami saya, jangan bikin saya emosi. Benar-benar. Ototnya berkurang. Oh, gitu ya. Jadi makanya yang dinaikkan buat imun booster biasanya harus moodnya yang juga Iya. bagus gitu. Nah kemudian kurangnya olahraga rutin juga ini akan menurunkan sih kebugaran dan elastisitas otot itu Kurangnya sendiri. olahraga dan kurangnya piknik berarti ya, Dok, ya. Nah, Nanti harus cari piknik yang aman selama pandemi ya, Dok. Nah, apa yang bisa dilakukan nih ketika nyeri punggung ini sendiri? Kadang yang ketika di rumah kan kita takut untuk berobat ya. betul. Nah, jadi yang pertama adalah istirahatkan punggung dulu. Jadi jangan memaksakan ketika terjadi nyeri, aduh saya harus memperbaiki nih. Itu jangan. Justru akan menyebabkan cederanya makin berat. Gitu. Kemudian pada fase akut atau fase awal boleh dilakukan kompres es di area yang nyeri. Itu Kompres bisa es ya, Dok, ya, bukannya disiram air hangat, Dok, lebih enak. Nah, kayak gitu kan biasanya bapak-bapak Soalnya buat gitu. oh, mandinya lama amat, enggak nih lagi nggak enak pinggangnya jadi dikasih air hangat terus gitu biar lebih enak katanya. itu biasanya kalau sudah yang masuk ke kronis, Dok. Biasanya di hari ketiga, hari keempat itu baru kita memberikannya waktu kompres kejadian yang panas. banget, Ketika kejadian sekali itu kasih es. kompres yang dingin gitu. Jadi misalnya baru jatuh nih atau baru kecentit Ketarik, lah, ya. ketarik. Oh, Nah, itu dikompres baik-baik. dingin aja dulu. Lakukan 15 sampai 20 Jadi kalau menit misalkan aja. ditanya ada es lama di kulkas buat apaan? Buat kalau kecentit. Boleh juga Iya, pertolongan boleh. pertama. Pakai Baiklah. ice pack, Dok, sekarang. Oh, pakai ice pack. Ya, Sip. tinggal ditempelkan ya. Itu 3 sampai 4 hari, biasanya di hari pertama sampai hari ketiga. Nanti hari keempat berikutnya bisa dengan kompres hangat. Gitu. Kemudian lakukan aktivitas fungsionalnya ini secara bertahap. Jadi misalnya memang aktivitasnya membutuhkan untuk kegiatan lama berdiri atau butuh untuk naik turun tangga, itu tidak boleh langsung diforsir. Ujuk-ujuk gitu Nah, kan. jadi kita istirahatkan gitu dulu. ya. Dan yang penting adalah latihan peregangan. Ini untuk mengurangi nyeri dari punggung bawahnya sendiri. Ini beberapa contoh yang bisa dilakukan, terutama untuk posisi kan kalau ketika kita nyeri punggung pasti sakit untuk berdiri. Betul, betul. Enakan tuh maunya dibawa berbaring Iya. gitu kan, Dok. Jadi bisa dilakukan yang partial sit up. Dari posisi terlentang, angkat kepala dan bahunya saja setengah badan. Kemudian Seperti gambar itu, Dok. Ini kan Iya. dia kayaknya cukup tinggi tuh. sama perut-perutnya. kalau ini disesuaikan toleransi kemampuan Nyerinya. pasiennya ya, tapi untuk gerakannya yang penting diangkat di bahu dan untuk area lehernya, kemudian tahan gerakannya. Kenapa ditahan? Karena stretching itu kita melakukan peregangan. Ketika diregangkan ototnya, dia akan menstimulasi dari Berapa faktor lama di gitu, Dok? dalamnya. Sampai 1000 sampai 2000? Waduh, 10? Biasanya kita anjurkan 5 sampai 6. Oh. Tapi dihitungnya biar agak seragam, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Nah, baru lepas lagi, kemudian relax lagi. Nanti diulangi lagi. Pas ditanya udah sampai berapa? Udah sampai 1006. Padahal namanya 1001. 1000 Oh, jaraknya. baiklah. Biar seragam detiknya, Dok, Detiknya sama biasanya. ya, nggak buru-buru Kak. Satu, dua, tiga. Nah, Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Udah selesai nanti, Dok, nggak dapet. Nah, ini bisa diulang-ulang. Bisa diulang, tapi kita hanya menyarankan biasanya 10 kali saja untuk repetisi. Tapi diulang 2 kali per hari. Yang paling baik. optimalnya seperti itu. Nah, bisa juga dengan single knee to chest. Jadi tarik dengan posisi berbaring juga, terlentang, dekatkan lutut salah satu lutut ke arah dada. Naikkan lututnya ke arah dada semaksimal bisa. Jadi kalau bisa ketahan perut gitu ya, Dok, ya udah setahan di situnya dulu, kemudian ditahan 6 Kirain detik perutnya juga. dia titip dulu tempat lain. tangannya. Dikurusin dulu gitu. baru sembuh duluan kan. Jadi ditahan juga 5 sampai 10 detik, baru kemudian relax, ganti kaki yang sebelahnya. Sama Ini untuk mestinya lebih mudah daripada yang di atas sih sebetulnya. Iya. ya, jadi kita melihat toleransi pasiennya masih bisanya melakukannya yang mana, karena kan beda-beda ya kemampuannya. Nah, ketika sudah melakukan single knee, kalau itu sudah bergantian, boleh dilakukan keduanya, double knee to chest. Jadi Dan ini tidak dipaksa. Tidak. Begitu kerasa sakit, stop dulu. Nah, jadi nggak ada ngejar-ngejar hitungan, nggak usah. enggak, begitu. yang penting kita nahan gerakannya adalah ketika angkat satu kaki, misalnya nggak bisa sampai sini nih, Dok, nggak bisa sampai ngelewatin pinggangnya, nggak apa-apa, tahan di area yang udah terasa Ketarik nyeri, ya. ketarik, tahan aja dulu di situ. Nanti diulangi besoknya lagi, mungkin bisa lebih Dan selalu dalam. berhitungnya sampai 1006, mulainya 1001.
Oke, Dok boleh Gitu, duduk Dok. dulu ya Dok ya, Silakan, nanti Dok. kita Oke. akan bacakan lagi IG-nya yang berhubungan dengan permasalahan low back pain ini ya pemirsa ya. Iya, kita bakal banyak banget ngomong tadi gimana juga olahraganya juga kali Kak ya. Iya, olahraganya belum diomongin. Iya, Oke, pasti baik. banyak lagi. Jadi kita akan kembali lagi di Hal Dokter karena sehat itu Asik. Oke, kita kembali lagi di Hal Dokter karena sehat itu asik. Jadi penasaran, dokter olahraga pengen ngomong hari Oh, ini ya. juga Kita sih. sampai di titik baca IG lagi nih pemirsa. Iya. Karena kita kan janji semua yang permasalahan kita boleh keluarin lagi. Boleh dong IG-nya ya. Sama yang tadi kan udah ada Agung Budi nih dibacain dulu dia Iya, langsung. dari @gung_bp. Saya karyawan yang pekerjaannya seringnya duduk. Nah, seringnya ngerasa sakit di tulang belakang, Dok. Itu kenapa ya? Apa boleh saya melakukan kretek-kretek kalau orang bilang zaman sekarang yang membunyikan pinggang sampai bunyi. Boleh nggak sih, Dok, kretek-kretek ini? Mungkin dari Dokter Silvi dulu deh. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya penyebabnya sendiri mungkin ya karena itu ya tadi yang kurang ergonomis, duduk terlalu lama tidak stretching, kemudian boleh nggak mengkeretek-keretek atau membunyikan pinggang. Sebenarnya itu adalah salah satu bentuk stretching gitu. Tapi kalau jangan terlalu kencang juga, berlebihan. Jangan sampai offset ya, Dok ya. Iya, Takutnya kelewatan kretek gitu kan benar. kejauhan. Apalagi kan sekarang kan banyak yang kretek-kreteknya terlalu berlebihan menurut saya. Nah malah ini pertanyaan titipan yang ke saya itu mengenai memang ke dokter, ngomongnya nggak dokter sih, ada ahlinya Ahli. katanya. Benar, Yang Dok. nanti waktu di terapi katanya dikretek-kretekin Kretek-kretekin. juga gitu. Nah itu tuh boleh nggak sih sebetulnya? Ini Dok, jadi memang sebelum kita memilih treatment, sebaiknya kita mengetahui penyebabnya dulu. Oh, Gitu. baik. Jangan sampailah kita melakukan kretek-kretek kepada pasien yang dengan misalnya sudah ada pengeroposan tulang belakang Oh, bisa atau patah tuh ya. iya Iya, gitu ngeri kan, banget. ataupun memang sudah ada patah di daerah tulang belakang. Kadang-kadang kan yang untuk usia-usia geriatri atau usia-usia sudah lanjut, Iya. kita nggak sadar bahwa ada yang namanya patah atau spondilosis gitu Dok. Anggaplah misalkan masih muda anak Dok. orangnya gitu, tetap aja kan mesti hati-hati. Tetap mesti hati-hati Dok. Kita pastikan dulu ini sakit pinggangnya karena apa. Betul. Oke. Yang boleh dikretek-kretekin yang karena apa memang dok? Ya biasanya sih kalau menurut saya Dok ya, yang memang ada seperti keluhan di otot itu masih bisa lah kita lakukan untuk stretching seperti itu. Tapi jangan terlalu berlebihan dan kita harus lihat postural juga gitu Dok. Tidak dianjurkan deh, udah deh cari yang gampang-gampang aja deh, yang jelas-jelas aja. Periksa Kalau saya dulu sih udah deh, aja gitu. kadang-kadang nanyanya begini nih, kalau saya sampai sakit pinggang, saya kemana? Ke dokter Silvi, ke dokter Ipti, apa ke dokter Dika? Atau ke sebetulnya? kretek-kretek juga seru. Atau lagi ada yang kretek-kretek, Kretek-kretek juga. kadang-kadang tidak dianjurkan. Nah dari yang tiga ini kemana? Ke dokter olahraga, ke dokter rehab medik, apa ke dokter ortopedi langsung? Bingung jadinya. Oke Dok. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah di tulang belakang itu kita bisa bekerja sama. Yes. Kita semua kerjasama. Jadi tidak hanya datang ke ortopedi masalah selesai. Kadang-kadang saya pasti akan kita lihat dulu nih keluhannya karena apa. Masih bisa nggak dilakukan penanganan yang non operatif. Pasti saya akan refer ke Dokter Ipti. dokter Ipti atau Nah dokter juga Dika ada di mana tuh waktu berduaan Saya di refer-referan? Dunggang ya. Saya di gang Nggak depan tuh Kak. diundang, nggak diundang, iya. Ada lagi juga satu lagi, dokter Syaraf. iya, Jadi dokter nggak sering saraf juga juga tuh bisa. kita. Heeh. Rame-rame jadi berarti. Rame-rame kan Rame. kita mainnya kalau ada urusan LBP mah. Nah kalau kita ke dokter Dika pas kapan tuh dokter Dika? Kebagiannya di mana tuh? Biasanya gini, kalau memang dia sudah sehari-hari udah enak nih sama dokter itu kan dikasih nih terapi-terapi yang memang akhirnya udah bisa jalan udah enak gitu kan. Biasanya kan ada orang-orang yang suka main futsal, suka nge-gym gitu kan. Gimana nih biar bisa nge-gym lagi, biar futsal lagi dengan aman, nanti boleh kemana. Oh curang pas udah bagus ke dia. Tapi kan resikonya juga ada masih. Oh gitu, oke. Jadi gitu ya modelnya begitu jadinya ke dokter Sylvia, ntar dikirim juga ke dokter Ipti, begitu kita mulai olahraga lagi, ya harus dong ke dokter Dika. Langsung tanda tangan dia, oke, gitu ya, jadi kesimpulannya ya. Oke, sambil nunggu, ini kok IG-nya belum keluar lagi nih? Masih Nah, ada tuh banyak nih. Oke, dari @anja8040, Dok mau bertanya, mengapa cedera tulang belakang dapat menyebabkan kelumpuhan, Dokter Silvi? Oke, siap. Jadi cedera tulang belakang menyebabkan kelumpuhan apabila memang sudah mengenai saraf tulang belakang. Di mana kita lihat secara anatomi letaknya saraf tulang belakang itu memang persis di
daerah belakangnya tulang belakang. Jadi ketika memang cederanya itu cukup berat, misalnya patah dengan pergeseran atau translasi ke daerah Sampai mencederai si saraf, sarafnya ya. bisa menyederai, mungkin hanya sebagian ataupun sampai terputus. Waduh. Nah, kalau udah sampai terputus itulah yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Pertanyaannya bisa disembuhkan nggak dok? Bisa dioperasi nggak? Ini kalau misalnya untuk operasi, pasti kita untuk penanganan patah tulang belakang memang adalah suatu indikasi untuk operasi apabila yang pertama deformitasnya cukup jelas atau perubahan bentuk yang cukup jelas. Ada gangguan neurologi seperti kebas, nyeri yang terus-menerus, tidak dapat ditahan, dan termasuk kelumpuhan ini. Tapi kalau untuk tingkat keberhasilan pasca operasi, Tergantung pasti betul ya. sekali. Jadi kalau memang sudah putus, nah itu yang agak sulit sampai saat ini. Jadi ceritanya adalah tergantung keadaannya seperti Kondisinya separah gimana, apalah bener gitu banget. ya. Oke, ada lagi nih. Ini kayaknya buat dokter Ipti deh. Kirain buat dokter Dika. Saya kan di sini kok host. Dok, Jadi- apakah berenang dapat berguna untuk penyakit tulang belakang? Ntar Iya. dokter Dika boleh jawab. Oh, yaudah. Makanya aku yang bacain pertanyaan. Dokter Inti gimana dokter Inti? Iya dok. Jadi kalau untuk berenang tadi kita harus memilih olahraga yang cukup aman untuk tulang belakang. Yang penting adalah tidak makin menceredai tulang belakangnya itu sendiri. Iya. Jadi seperti yang jumping gitu, itu pasti tidak boleh. Tapi untuk berenang, tergantung berenangnya ini untuk gaya yang seperti apa. Iya. Kalau misalnya biasanya kalau pada orang-orang lansia atau geriatri, kita akan mengajarkannya untuk berenang cukup berjalan saja di kolam, tapi Namanya yang bukan selevel. berenang dong, Iya. namanya Jalan di air. Berjalan di air gitu. Bukan di atas air ya, di dalam di dalam air, Nah, tetap oke. dengan sampai level leher. Kemudian kalau untuk masih yang usia muda, masih bisa dengan yang gaya punggung gitu. Itu masih bisa untuk Gaya dilakukan. punggung. Bukan gaya katak ya dok ya, nggak boleh gaya katak ya? Kalau gaya katak pun dia untuk lebih ke endurance-nya sih biasanya, untuk kebugarannya sendiri. Kalau gitu. kata dokter Dika? Kalau kata saya mah ya. Pertama ada kolam berenangnya dulu ya Oke, pasti. pasti. Tapi memang mesti diingat bahwa yang namanya olahraga itu kan dia ada kardio, ada strengthening nih. Nah, kalau kita bicara olahraga ya. Renang ini sebenarnya dia adalah kardio. Tapi dia punya kehebatan atau punya kelebihan, dia nggak numpuk gravitasi. Sehingga untuk orang yang keluhan belakang, pinggang, kemudian juga nggak lutut, masalah gitu ya. nggak gitu kebanting badannya gitu Iya. kan. Tapi juga ada bonus sebenarnya dari renang itu ada tahanan hidrostatik, ada tahanan air. Sehingga saat orang itu melakukan gerakan seperti misalnya gaya katak atau gaya punggung, itu ada otot yang terlatih juga di situ. Tapi jadi dapat bonus nih kita dapat nih. bonus, kardionya bisa dilakukan juga, tapi juga otot kebentuk. Tapi pada orang-orang yang mau misalnya ternyata dia butuh demand lebih, butuh misalnya contoh dia adalah seorang atlet atau seorang yang hobi ngangkat-ngangkat barang, ngangkat gym maksudnya gitu, ngangkat barang, porter dong ngangkat barang. Nah itu mungkin selain tadi berenang juga ada penguatan yang khusus dilakukan, yang memang ngejar otot yang lebih spesifik. Gitu. Sengaja kan nih pemirsa, jawabnya dia sengaja ngegantung supaya kalau pengen tahu lebih jauh, mari Iya. datang ke tempat saya. Oh, Tahu ujungnya aja nih ya. kawan. Jadi si berenang ini boleh dilakukan gitu ya untuk permasalahan di tulang belakang Iya, juga. Malah tadi betul. boleh jalan di dalam air. Yes, Oh, seru juga betul, tuh ya. bener Oke banget. ya. Nah, Ini apa? Kayaknya udah happy banget nih kayaknya. udah enakan. Habis dipijit. Enggak, tadi Enakan kan, dok. tadi diajarin sama dokter kan cara-caranya. Oh, stretching. Langsung kayaknya plong banget gitu loh ngeliatnya loh. Bukan lagi. Biasanya kalau ada plong gini udah lancar pantun juga Oh biasanya. iya dong. Aku saking- pantun ya. Muter dulu, dulu. Muter dulu. Kamu apa aku yang muter? Kamu deh yang muter. Ya udah Ya, deh. sekarang aja pakai matinya dulu. Masa aku mau dok? Nggak bisa. Apa namanya? Angelnya udah di situ ya, cakep ya. Iya. Dasar angel. Angel malaikat dong Angel. Karena sama foto. Iya sebelahan ke saudara ya. Siapa duluan? Aku Yuk. dulu ya, aku dulu ya. Ya boleh. Dengerin. Jalan-jalan beli ketan. Cakep. Beli ketannya di Pasar Turi. Mantap. Buat kalian yang punya masalah kesehatan, saksikan terus Halo Dokter TVRI. Iya, cakep. Ayo, Coba Brun. dilawan. Dilawan. Coba. Minum yang air kendi. Ya aku ujung-ujung Minum minum. air kendi di rumah mertua. Oh. Untuk kalian yang punya sering sakit sendi, Heeh. sadarilah bahwa kalian sudah menua. Jadi katain. Dok, terima kasih banyak ya, Terima dokter. kasih, Terima Dokter kasih Ipsi, banyak, Dokter dokter Sylvia. Terima Ipsi, kasih terima kasih banyak. banyak. Jangan kapok ya dok ya. Iya. Bicara yang namanya nyeri pinggang ini pemirsa bakal ceritanya banyak sekali. Mungkin akan kita bikin beberapa episode ya supaya pertanyaannya bisa banyak semua. Termasuk dokter Dika pengen ngobrol juga, pengen jawab. Ini ya, Iya. nimpal-nimpalin aja sama gitu ya. Pokoknya kita ntar ketemu lagi ya Kak ya di Hal Dokter tetap di TVRI Senin sampai Jumat ya jam 9.30 sampai selesai. Ketemu lagi di Hal Dokter karena sehat itu Asik. Salam.